Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyati wa atba'ihi ila qiyamis sa'ah. Amma ba'du, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik hidayahnya. Meskipun diawali dengan hujan yang lebat, tapi kita tetap datang ke masjid ini untuk sama-sama mendirikan sholat isya berjamaah dan dilanjutkan mencari ilmu. Mudah-mudahan niat kita yang tulus, niat kita yang ikhlas, maka para malaikat akan mengiringi kita sejak keberangkatan kita dari rumah sampai kemudian kembali ke rumah. Salawat serta salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga hari akhir. Mudah-mudahan termasuk kita serta keturunan kita. Malam hari ini kita akan mengkaji tentang hakikat ilmu yang terbaik itu apa? Syekh Ibnu Athaillah menyatakan khairul ilmi ma kanatil khasyatu ma'ah. Sebaik-baiknya ilmu adalah sesuatu yang rasa takut menyertai ilmu itu. Apa maksudnya khairul ulumi ma yalzamu wujudal khasyah lillahi ta'ala? Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang dibarengi, yang menumbuhkan adanya khasyah kepada Allah, takut kepada Allah. Li'anna Allah ta'ala asna 'alal ulama bidzalik, karena Allah menyanjung ulama itu disebabkan rasa takut mereka kepada Allah. Dengan firman-Nya, faqala 'azza man qail innama yakhsyallaha min 'ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Ulama dipuji oleh Allah karena punya rasa takut kepada Allah. Khasyah ini rasa takut, al-khauf ma'al ijlal, takut yang disertai dengan mengagungkan Allah. Karena agungnya Allah, lalu orang takut. Sebab ada dalam kehidupan ini orang takut pada orang lain karena kejahatannya. Takut pada orang lain karena ngomongnya nggak ngenakin, nyelekit, nyakitin, menohok, ceplok batok. Apa ceplok batok? Jadi tanpa tedeng aling-aling. Yang begitu tuh nggak mungkin ulama itu, nggak mungkin ilmu itu. Allah Maha Agung lalu memunculkan rasa takut, keagungan Allah, keindahan Allah, sehingga ketika mengingat Allah dengan kemahakuasaannya, maka orang ini mendekat kepada Allah. Takut kepada harimau
binatang buas menjadikan orang lari dari harimau itu. Tapi takut kepada Allah menjadikan orang dekat. Kenapa? Karena Allah Maha Agung, Maha Suci, Maha Kuasa, Maha segala. Allah Maha Kuasa bisa mengambil kita detik ini juga. Allah Maha Kuasa bisa mengambil apa yang ada pada kita, harta kita, semuanya detik ini juga. Untuk menggambarkan betapa kuasa Allah itu tak terbatas. Sehingga dengan melihat kemahakuasaan Allah seperti ini, orang takut. Akhirnya dia mendekat. Dan Allah ridha terhadap orang yang khusyah seperti ini. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khusya rabbah. Allah ridha terhadap mereka. Mereka pun rela. Yang demikian itu hanya pada orang yang khusyah, yang takut sambil mengagungkan Allah. Ulama yang seperti ini, ulama yang patut kita ambil ilmu-ilmunya. Karena selama ini banyak orang mengaku alim, tapi tidak kelihatan keutamaan ilmu itu dalam ucapannya, dalam akhlaknya, dalam perilakunya, dalam kasih sayangnya. Mestinya orang berilmu itu kelihatan. Dan ketika menampakkan hal-hal yang baik seperti itu, ini adalah mengagungkan Allah, syiar Allah. Karena kita tidak pernah disebut sebagai khalifah Allah, wakil Allah di muka bumi, kecuali kita mewakili, mewujudkan sifat-sifat Allah. Kalau orang dermawan, maka itu bagian daripada sifat Allah. Hanya pada makhluk manusia, karena kedermawanan Allah itu tidak pernah akan bisa diketahui oleh kita. Kecuali dia, huwa, dia adalah dia. Tidak ada manusia yang mampu menyanjung kepada Allah dengan sebenar-benarnya sanjungan, kecuali Allah menyanjung dirinya sendiri. Subhanaka la nufsi sana'an alaika, anta kama asnaita ala nafsik. Maha suci engkau ya Allah, la nuhsi, tidak terbatas kami. Sana'an alaika, menyanjung padamu. Kama asnaita ala nafsik, yang kami kehendaki sanjungan kami ini seperti engkau menyanjung diri engkau sendiri. Tidak terasa ya dalam doa itu. Selama ini doa ini dibatasi alhamdulillah rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ada terusan tadi. Jadi dia adalah dia. Sehingga kalaupun ada dermawan, itu hanya sepercik. Seberapanya kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi paling tidak dia mewujudkan sifat Allah. Selama ini orang lebih banyak olah pikir sama olahraga. Tapi olah jiwanya. Kita dikasih badan, kita dikasih akal, kita dikasih hati. Maka bentuk syukur kita olahraga, olah pikir, olah rasa atau olah jiwa. Tapi banyak orang yang membatasi pada olah pikir. Jangan heran, mereka pintar tapi kebelingan. Mereka mampu menutupi kesalahan-kesalahannya agar tidak diketahui orang. Mustahil kalau dia tidak memutar akalnya.
Koruptor yang ulung tidak ketahuan kesalahannya karena mampu menyembunyikan kesalahan itu. Ilmu bukannya menjadikan orang takut, malah menentang ajaran Allah. Kan itu dari akal ke hati. Kita tidak hanya berhenti ikra. Ikra itu olah pikir. Tidak berhenti kita bagaimana cara membaca Al-Quran. Tidak berhenti kita bagaimana mencoba belajar memahami Al-Quran. Tapi kita terus. Bagaimana kita menghayati ayat-ayat Quran, ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Alam selain Allah itu disebut dengan ayat. Tanda yang menunjukkan pada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang itu ada tanda-tanda. Bagi ulul albab, siapakah ulul albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang yang tazakkur. Orang yang zikir, orang yang ingat Allah qiyama. Baik dalam keadaan berdiri, wa qu'uda, maupun dalam keadaan duduk. Ala junubihim, atau nyender dia. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tafakkur dia. Jadi tazakkur, zikir dan fikir. Lalu muncul hasil zikir dan fikirnya tidak terbatas pada akal, tapi turun ke hati. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina adzabannar. Tidak pernah ada yang sia-sia yang kau ciptakan, ya Allah. Maha suci Engkau. Melihat ayat, melihat alam yang Allah hamparkan tanda-tanda yang menunjukkan padanya, ibarat sandi menunjukkan pada sesuatu. Kalau pramuka dulu sandi ya, ada tanda panah, oh arahnya ke sana. Barat selama ini ikra. Nabi Muhammad SAW, ikra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Sehingga ketika membaca, semakin dekat dengan Allah. Semakin tunduk takut dia. Inilah sebaik-baiknya ilmu. Cuma selama ini orang meremehkan. Bahkan gak usah masuk madrasah, gak masuk sanawiyah, aliyah, IAIN, nanti susah kerjanya. Orang dianggap ilmu yang bermanfaat itu adalah diukur dengan keduniawian. Maksud saya orang ini adalah membedakan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Integrasi epistemologi itu bukan hanya pengalaman, tapi juga akal, terus zauk, hati, dan wahyu. Ini sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dan itu dibuktikan oleh para ulama muslim ketika zaman keemasan Islam. Mereka luar biasa. Mereka yang malam harinya bukan main. Ibnu Sina itu kalau ada masalah, dia sholat 2 rakaat. Filosof besar. Dia juga ahli kedokteran, ahli kejiwaan. Kitab-kitabnya diterjemahkan ke Eropa. Untuk kemudian menjadi kurikulum perguruan tinggi. Dokter, ahli jiwa, tapi juga beliau. Hubungan kedekatan dengan Allahnya luar biasa. Dan sang maha guru kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Bagaimana beliau kalau malam sampai sholat bengkak kakinya. Ya banyak yang bengkak kakinya ya, tapi asam urat. Tapi siang hari ngurus. Lalu diturunkan kepada Abu Bakar. Rasul di samping pemimpin politik. Tapi beliau hatinya tunduk, penuh khusyuk, takut mengagungkan Allah sembari mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan kepemimpinan Rasul. Beliau negarawan, tapi juga beliau ulama. As-Siddiq, Umar bin Khattab, tegas. Tapi kalau malam, dia inspeksi. Sehingga seperti yang pernah kami ceritakan, ketemu dengan suara tangisan di satu rumah ketika diintip. Ternyata kelaparan keluarga itu. Sayyidina Umar langsung ke Baitul Mal mengambil gandum dan dibawa sendiri ke pundaknya. Jadi ketua-ketua RT harus inspeksi. Bahasanya belusukan tapi tahu apa yang diinginkan oleh rakyat itu. Lalu Sayyidina Utsman, dan setelah itu Sayyidina Ali. Setengah dari ilmu ada pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini negarawan yang sekaligus adalah ulama. Yang mereka bukan hanya olah pikir tapi olah rasa. Dan selama ini karena pikirnya, Francis Bacon, penggagas metode induktif, dia menyatakan knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Terkenal Baconian, ada kritik terhadap Bacon karena dia memanfaatkan alam ini sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Akhirnya terjadi eksploitasi alam ini. Lihat krisis ekologis. Karena cara pandangnya melihat alam ini harus dimanfaatkan oleh manusia sesuai dengan keinginan manusia seberapapun. Artinya termasuk keserakahan itu. Itu bukan alim sebenarnya. Nanti insya Allah ya, mudah-mudahan ini terbit buku tasawuf falsafi dan lingkungan ekosufisme. Ini lagi masuk ke penerbitnya. Bagaimana krisis ekologis. Tapi seorang ulama yang betul-betul dia takut, berarti dia mendapatkan ilmu yang terbaik. Melihat alam itu adalah sebagai wujud daripada ciptaan Allah. Allah tidak pernah menghamparkan alam ini kecuali Allah berikan yang terindah. Tapi karena ulah manusia, yang terindah menjadi kacau balau. Pemanasan global, kerusakan hutan. Karena mereka mengeksploitasi, mengeruk alam. Tidak timbal balik melihat ini ciptaan. Kalaupun kita memangkas pohon, lalu kita tanam lagi. Sehingga simbiosis mutualisme. Seharusnya begitu cara pandangnya. Dan pada posisi ini, yang sering disalahpahami oleh ulama, sehingga disesatkan, ada konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud. Bahwa semua alam ini adalah
cerminan wujud Tuhan. Bukan alam sama dengan Tuhan, tapi cermin wujud Tuhan. Akhirnya ketika kita melihat tumbuhan, oh ini cermin, kalau bahasa umumnya ini ciptaan Tuhan. Betul kita yang menanam, tapi siapa yang menumbuhkan? Kita hanya menyiram. Pohon cabai tidak pernah kita naruhin sambal di bawah. Kenapa jadi pedas? Siapa yang menyimpan rasa pedas itu? Kita nanam mangga dan kita tidak pernah guyur dengan air gula, tapi mangganya manis. Siapa? Sehingga namanya ulama ini bukan hanya memeras otak, tapi juga dia membersihkan hati. Zikir dia, sehingga jangan cukup kita memeras otak kita, akal kita tanpa zikir, tanpa membersihkan hati kita. Ilmu itu nanti hanya sebatas akal, tidak turun ke hati. Rasa takut itu muncul dari hati karena melihat keagungan Allah, keindahan Allah, jalaliyah dan jamaliyah Allah, menjadikan orang takut kepada Allah. Mendekatlah dia. Sekarang ini banyak orang berilmu, tapi semakin banyak keblinger dengan ilmunya itu. Malam yashallaha falaysa bi'alim. Orang yang tidak takut kepada Allah tidak disebut dengan alim. Nah, selama ini sudah populer ya, dia orang berilmu, dia orang berilmu. Tapi bukan ilmu yang terbaik. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Amma ilmun takunu mahur raghbah fid dunya wa tamalluk di asari babiha wal istikbar wa tulil amal wa nisyanil akhir. Bukanlah adapun ilmu yang disertai dengan gemar terhadap dunia. Gemar terhadap dunia itu yang seperti saya sebutkan, orang mencintai dunia yang menjadikan dia celaka di akhirat. Itu namanya cinta dunia. Biar lebih gampang, cinta maksiat, cinta dosa, itu pasti akan celaka. Atau cinta kepada lain, tapi melalaikan diri dari ibadah kepada Allah. Berarti ini akan celaka di akhiratnya. Itu disebut dengan gemar dengan dunia. Kalau kemudian harta, keluarga, semuanya menjadikan kita di akhirat itu bahagia, itu bukan cinta dunia. Biar gampang skema cinta dunia itu. Ilmu yang kemudian menjadikan orang sombong, panjang angan-angan, lupa akhirat, maka sesungguhnya ini bukan ilmu nafi, bukan ilmu yang bermanfaat, bukan bermanfaat. Orang dengan ilmu lalu merasa istighna,
merasa sombong, mencukupkan diri karena kehebatan ilmunya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah kasih ilmu itu sedikit, tapi kalau hikmah Allah singkapkan itu. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah kasih hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapapun yang dikasih hikmah, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Akan diberikan kebaikan yang banyak. Bukan hanya melihat yang kelihatan, tapi di balik itu ada contoh. Misalnya kakek kita menanam pohon mangga. Kakek sudah wafat. Ketika kita memetik buah mangga itu, kita ingat siapa yang nanamnya. Ini maksud saya mengingat yang dibalik yang kelihatan. Bukan hanya empiris, bukan hanya rasional, tapi juga intuitif, spiritual. Tidak mungkin orang yang punya ilmu yang bermanfaat akan menjadikan istikbar, sombong, nisyanul akhirah, merupakan akhirat. Kenapa? Karena alim itu adalah Allah. Sumber ilmu itu adalah Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami kecuali ilmu yang Kau ajarkan kepada kami. Sehingga kalaupun kita bisa tahu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ungkapan malaikat seolah-olah lebih tahu, sehingga dalam tanda petik protes akan penciptaan manusia, penciptaan Adam menjadi khalifah. Lalu Allah nyatakan bahwa aku lebih tahu. Akhirnya disadari oleh para malaikat, Maha suci Engkau ya Allah. Kesadaran yang ada pada kita. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Wasiti radhiyallahu anhu, arhamun nas al-ulama li khasyatihi minallahi ta'ala. Imam Al-Wasiti radhiyallahu anhu berkata, manusia yang paling kasih sayang adalah ulama karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebaik ilmu yang tunduk pada Allah, yang takut pada Allah, menjadikan orang ini tawadu, rendah hati. Makin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, makin ilmunya banyak, makin merunduk. Awas, bukan merunduk, punggungnya merunduk-runduk ya. Jadi hatinya itu makin rendah. Kenapa? Karena ada orang yang baru belajar ilmu, sudah menjadi ustaz, melebihi yang lain. Baru saja, ini amalan hati ya. Jangan sampai muncul di hati itu rasa takabur. Karena ilmu yang bermanfaat tidak pernah akan dibarengi dengan rasa takabur. Munculnya tawadhu. Rasa rendah hati kita di hadapan manusia. Al-ilmu nafi' alladhi tuqarinu al-khasyah wal makhofah. Ilmu yang bermanfaat yang dibarengi dengan khasyah tadi, dan juga rasa takut. Khasyah itu mengagungkan disertai rasa takut.
Man izdada ilma wa lam yazad huda, man lam yazad ilallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi tidak tambah hidayah dari Allah, maka bukannya semakin dekat dengan Allah tapi semakin jauh. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu agar kita ini betul-betul takut kepada Allah? Bersihkan hati kita. Banyak fikir. Ini olah rasanya. Kalau tadi tafakkur, ini tadakkur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang ditanya itu ahli zikir. Tanya ahli zikir. Jika kamu tidak tahu. Karena mereka bukan hanya menunjukkan seperti ahli ilmu, tapi lebih daripada itu. Mudah-mudahan di majelis ini ada sesuatu yang lebih yang Allah kasih pada kita semua dengan mengkaji ilmu ini. Sehingga Allah kasih hidayah menjadikan kita semakin takut mengagungkan Allah. Malam hari kita sujud untuk sholat malam seberapapun kita, sambil kita merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan merasa puas hanya membaca Al-Quran, apalagi main lomba sudah berapa kali khatam. Lanjutkan dengan cara kita merenungkan ayat-ayat. Ayat-ayat kauliyah Al-Quran, ayat Qur'aniyah, lalu menunjuk nanti ayat alam semesta ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan pertontonkan ayat-ayat kami. Di mana itu? Fil afaq, pada semesta ini. Wa fi anfusihim, pada diri kamu itu juga manusia. Ini ada tanda-tanda ayat agar tahu bahwa ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-haq dari Sang Maha Kebenaran. Akhirnya orang melihat alam semesta ini, melihat orang lain, meskipun dia non-muslim, meskipun dia ahli maksiat, tapi yang dia lihat adalah ini ciptaan Allah. Apa yang Allah perintahkan ketika kami ketemu dengan orang yang ahli maksiat? Oh, mengingatkan dia, bukan membenci dia. Bagaimana ketika saya ketemu dengan orang kafir, non-muslim, tetap kita menghormati dia. Karena ini wujud, cermin daripada wujud Tuhan. Semuanya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, bukan berarti kejahatannya, kekufurannya itu ciptaan Allah. Bukan. Tidak ada alam semesta termasuk manusia di dalamnya, kecuali ini adalah cermin daripada wujud Tuhan, yakni satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya cermin itu tidak sama dengan aslinya, tapi cermin tidak mungkin ada tanpa dari aslinya. Lucu kalau ada sinar matahari masuk ke kamar kita lewat kaca itu. Matahari, nggak bisa, yang ada sinar matahari. Tapi sinar tidak pernah ada kalau tidak ada matahari. Manusia ini kalau dilepaskan dari Allah, alam ini ambruk. Artinya bahwa kita ada ini, ada saat ini,
Betul kita ada, tapi ada kita ini adalah relatif. Kalau dilihat seolah-olah ya memang ada saya, kan gitu. Ada yang sejati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah. Wujud hakiki itu Allah. Karena itu yang lain ini adalah cermin daripada wujud Allah. Kalau cermin wujud Allah, hormati, hargai apa? Perintah Allah. Tidak mungkin ada perintah menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan. Kalau Rasul kemudian tidak menyampaikan harus dengan alat yang tajam. Ini bukan pembantaian, tapi ini adalah anjuran syariat. Tidak boleh menyakiti hewan. Jadi ada pri kehewanan, nanti pri tumbuh-tumbuhan, baru nanti pri kemanusiaan. Inilah cermin sebaik-baiknya ilmu, cara pandangnya, ontologisnya, epistemologisnya, aksiologinya. Jadi ilmu yang terbaik itu adalah ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah. Mari kita perhatikan diri kita. Apakah dengan bertambah ilmu semakin kita takut kepada Allah atau semakin... Kalau memang iya kita tidak takut, segera bersihkan hati kita. Lewat zikir, ibadah, yang sunnah selain yang wajib. Kalau wajib kewajiban, yang sunnah, zikir. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita dibersihkan hati kita. Insya Allah nanti Allah kasih kita bisa mukasyafah, bisa tersingkap, sehingga kita dikasih oleh Allah hakikat tentang sesuatu. Itu namanya mukasyafah dari Allah Subhanahu. Oh iya hakikat itu, tapi oh iyanya bukan di pikiran, tapi sudah menghunjam ke dalam. Iya. Sehingga yang muncul adalah transformasi kesadaran. Kesadaran kita ini berubah total, revolusi. Oh iya. Hakikat harta itu seperti ini, hakikat kekuasaan itu seperti ini. Selama ini akal, ketika kita barengi kebersihan hati, oh iya, sehingga ketika kita bergaul dengan harta, maka kita tidak bergantung pada harta. Kita berada di kekuasaan, tapi kita tidak diduduki oleh kekuasaan. Tapi kita yang menyetir semuanya karena kita sebagai khalifah Allah di muka bumi. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah kita mohon kepada Allah. Jangan hanya mengandalkan akal memeras otak kita, lalu kita melupakan olah jiwa, olah rasa, membersihkan hati kita. Karena pasti siapapun yang hanya memeras akal, dia hanya sebatas ikra, tidak sampai bismi rabbik. Dia sebatas baca, dia sebatas merenung, tapi tidak sampai dekat dengan Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu betapa Islam sejak dari awal sudah ada perintah ikra bismi rabbik. Dan ini dibuktikan oleh Rasul beserta para sahabatnya. Nanti ulama-ulama yang menjadikan sejarah Islam mencapai zaman keemasan Islam. Kita ngaji agar kita lebih dekat dengan Allah. Sehingga mohon sama Allah keikhlasan kita, niatnya tidak terganggu oleh apapun pada saat kita duduk ngaji. Sehingga saat itu mudah-mudahan Allah singkapkan
seberapapun yang Allah kasih kepada kita, seberapanya Allah adalah luar biasa. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menambahkan ilmu-ilmu yang semakin dekat. Akhirnya bisa menerangi kita, menerangi keluarga kita, menjadi terang, menerangi jalan kehidupan kita, bergaul dengan orang-orang lain, bergaul dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.